Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skala PMKM. Oke teman-teman, kita lihat kegiatan produksi di Gading Kaos hari ini ya, di workshop sablon Gading Kaos. Hari ini kita sedikit beda ya teman-teman. Biasanya kita nyablon kaos atau kain. Hari ini kita proses sablon kardus. Nah ini ya, kita lihat kardus-kardus di sini. Nah ini desain sablonnya dua warna seperti ini teman-teman. Itu juga ya, ada tumpukan kita proses hari ini. Kita lihat di sana tim kami sedang melakukan proses gesut. Nah ini kita menggunakan tinta rubber ya teman-teman, menggunakan tinta rubber untuk proses sablon kardus. Kita lihat tintanya. Nah ini teman-teman, kita menggunakan tinta rubber. Tapi untuk sablon kardus tidak perlu menggunakan tinta yang mahal ya. Kita menggunakan tinta yang murah saja atau yang kualitasnya biasa saja. Nah ini contohnya. Karena memang biasanya kan material kardus kan biasanya sekali pakai ya teman-teman. Tidak mungkin kan kardus dicuci dipakai lagi ya. Jadi karena biasanya untuk sekali pakai saja, kita bisa menggunakan tinta yang murah. Kalau ini sendiri kita kemarin menggunakan tinta-tinta sisa ya teman-teman, sisa produksi kaos. Biasanya kita simpan di wadah-wadah kecil, kemudian kita campur-campur. Seperti kemarin yang ini adalah sisa-sisa warna hijau, warna kuning ya, kita campur. Kemudian kita beri sedikit binder dan pewarna lagi untuk mendapatkan warna yang sesuai ya. Kemudian yang hitam kemarin, ini campuran kemarin sisa-sisa warna hitam, warna biru seperti itu ya teman, warna-warna gelap. Kita oplos, kita campur, kita beri binder juga, sama kita tambah pigmen biar warnanya makin solid. Ini kita lihat. Nah keuntungan kita proses di sablon kardus ini teman-teman, ini hanya satu kali timpa. Nah ini ya, hanya satu kali timpa sablon rubber, hasilnya sudah bagus ya. Sudah warnanya sudah cukup terang, karena memang karakter kardus ini juga halus ya, jadi menguntungkan kita dari segi produksinya. Tidak perlu ditimpa berulang seperti di kaos ya, sekali timpa sudah oke. Dan keuntungan kedua, cepat kering teman-teman. Jadi material kardus ini disablon dengan tinta rubber, cepat sekali kering. Nah ini sudah kering ya, biarkan sebentar saja itu sudah langsung kering. Nah ini ya, dan hasilnya bagus teman-teman, cukup fokus ya. Tapi ini kendalanya nih teman-teman, kalau kardusnya ada bekas lipatan, ini biasanya agak sulit tintanya. Apa ini ya, di bekas lipatannya ini biasanya tintanya tidak sampai ke lipatannya, karena syarat dari permukaannya sablon ada rata ya teman-teman. Kalau ada bekas lipatannya sini kan nggak rata, jadi tintanya nggak sampai di lipatannya. Tapi menurut saya nggak masalah ya teman, karena untuk sablon kardus sendiri quality controlnya tidak perlu seperti sablon kaos ya. Kalau sablon kaos kan benar-benar kita uji, kita jaga kualitasnya. Kalau di kardus karena biasanya untuk sekali pakai ya udah, yang penting hasil sablonnya cukup bagus, tidak usah yang high quality kayak kaos ya. Kita naik warna hitamnya. Ini teman sudah proses dua warna, hasilnya seperti ini. Warna hijau tadi kita beri underpass hijau ya, bulatan hijau, kemudian kita timpa hitam di atasnya. Kita pakai sistem todong ya teman, jadi tidak menggunakan presisi, hanya kita todong saja, sistem todong. Kita gesut. Nah ini cukup mudah ya, karena ini kardusnya cukup besar. Ini teman-teman perhatikan ya, cukup besar, tempat kita terbatas ya, jadi sekali naik kita hanya bisa 4 kardus ini sekali naik, jadi nggak masalah, kita proses bertahap. Nah ini teman-teman perhatikan, hanya sekali timpa hasilnya sudah halus ya teman, warnanya juga sudah bagus. Ini kita beri ini kardus diberi merek ya. Nah itu teman-teman, jadi rubber-rubber bekas biasanya kita wadahkan di wadah. Itu kalau
kita gunakan lagi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu ya, misalkan kayak kemarin ini ya, untuk kualitas yang tidak sablonnya yang tidak membutuhkan kualitas tinggi, kita bisa menggunakan rubber bekas atau sisa ya, rubber sisa kita gunakan lagi, kita oplos. Dan apalagi kalau warna hitam ya teman, warna hitam keuntungannya kita bisa oplos warna apapun, kita beri pigmen hitam. Jadi sisa-sisa tinta warna apa saja bisa dicampur semua, nanti bisa kita beri pewarna hitam atau pigmen hitam, kita beri sedikit binder. Untuk nyablon bahan-bahan yang kualitasnya sedang atau kualitas rendah nggak masalah saya kira. Ini teman-teman kita lihat ya. Jadi seperti ini ya, untuk kardus tidak perlu sablonnya high quality kayak di kaos, untuk di kardus. Nah, ini teman perhatikan, ini juga kurang merata gini, saya kira nggak ada masalah ya kalau di kardus. Memang ini sifat kardusnya yang lipat ini agak sulit, tapi kita tetap jaga kualitasnya teman, tetap jaga yang baik, yang layak lah intinya ya. Gitu. Kita lihat di sana teman. Ini kita lihat, nah ini sablonannya. Kita tesnya ini ya teman, kita bisa tes dengan air. Tapi kita tes semprot ya. Jadi ini sablonnya kita semprot dengan air. Nah ini teman, nah, tidak luntur ya. Tesnya semprot saja. Karena kalau diguyur atau diusap, takutnya nanti merusak kardusnya ya. Jadi semprot saja, kalau tintanya tidak melebar, berarti oke lah. Ini kita keringkan dulu. Ya, habis kita semprot biar kardusnya nggak rusak ya teman. Karena kalau kena air nanti takutnya lembab, kardusnya bisa rusak. Biar kardusnya aman. Nah ini hasil tes tadi, hasil semprotnya tintanya nggak luntur ya teman-teman, kembali bersih. Di bagian yang di tepi-tepi sablonnya tetap bersih ya, tidak ada bekas lunturan tintanya. Berarti ini oke, bisa kita proses selanjutnya. Nah ini masih ada tumpukan-tumpukan yang akan kita proses teman-teman. Ya kita maklum tempat kita terbatas, project kardus yang masuk ukurannya besar ya, nggak apa-apa, kita proses bertahap. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan melalui kolom komentar ya. Dan jangan lupa kunjungi channel kami teman-teman. Kita juga bagi-bagi giveaway ya, giveaway di channel kami. Barangkali masih ada kesempatan teman-teman bisa ikuti ya prosedur atau tata caranya yang kita sampaikan di video yang ada di channel kami. Oke, kita lihat lagi prosesnya. Ini termasuk sablon simple ya teman, desainnya cuman 2 warna dan vektornya simple, desain vektornya sederhana. Ini teman-teman, kita bisa manfaatkan tinta-tinta bekas yang mungkin kalau dimanfaatkan dibuang ya, tapi kita bisa manfaatkan untuk sablon bahan-bahan yang ini, bahan-bahan yang nggak perlu bagus-bagus lah ibaratnya teman, yang cukup layak saja, layak dan tidak luntur, tidak rusak sablonannya, cukup awet. Kita uji tadi, kita uji semprot ya, layak, tidak luntur. Oke, cara ngoplosnya gini teman-teman, kita bahas aja cara ngoplos tintanya ya teman-teman. Contoh warna hitam, ini tuh mendapatkan hasil yang
baik, yang kuat, walaupun tintanya tinta sisa ya. Ini saya akan perlihatkan cara oplosnya. Nah ini teman-teman, dari sisa-sisa seperti ini bisa kita manfaatkan ya, jadi tidak dibuang, selama masih layak kita pakai. Nah ini kemarin sisa-sisanya teman-teman, di wadah-wadah kecil seperti ini. Karena kita biasanya kalau nyablon di kaos kan biasanya tinta baru ya teman, tinta baru kita oplos, nanti sisanya kita wadah-wadahkan gini, sisa-sisa sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Nah bisa kita campur untuk nyablon-nyablon di bahan-bahan murah ya, bisa juga di kaos-kaos murah teman, di kaos PE dan sebagainya. Tapi kalau mau tetap dipakai untuk kaos-kaos yang berkualitas juga silahkan, tapi saya sarankan disaring dulu ya teman, disaring kemudian dites dulu apakah masih oke, masih bagus. Tapi untuk kualitas biasa tidak masalah saya kira. Untuk misalkan sablon kaos seragam dan sebagainya, seragam sekolah dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Tapi untuk kaos-kaos berkualitas seperti kaos distro, mungkin lebih baik menggunakan tinta baru yang masih fresh, masih bagus ya. Nah ini kemarin cara oplosnya gini teman-teman, dari bekas-bekas ini kita kumpulkan dalam satu wadah, kemudian kita aduk, kita beri cairan binder ya teman, binder cair ini kita beri, kemudian juga kita tambahkan pigmen hitam atau pewarna hitam biar warnanya makin solid ya. Bisa binder seperti ini, binder yang biasa ya, atau binder yang seperti ini teman, ini binder metalik ya. Jadi fungsi binder ini untuk mengikat warnanya biar makin bagus ya, makin awet nantinya. Jadi dengan ditambahkan binder ini insya Allah nanti sablonnya makin bagus. Nah ini karakter binder ini teman-teman, kalau masih basah kayak air ya, tapi kalau kering nanti jadi kayak karet. Nah ini kalau ada sisa kering-kering diknya kayak ada karet, ini yang binder biasa. Tapi yang binder metalik yang ini teman-teman perhatikan, ini lebih kental ya, ini cair lebih kental. Tapi ini teman, yang bagian kering ini kayak jadi seperti karet ini ya, seperti karet hasilnya yang sudah kering. Jadi ini yang menurut saya membuat oplosan ini semakin kuat, semakin awet nanti hasilnya. Nah ini ya teman-teman cara oplosnya untuk memanfaatkan tinta-tinta bekas atau tinta sisa. Oke, saya kembalikan ke sana biar diproses tim. Dan kemarin yang hijau juga ya teman-teman, tinta-tinta sisa juga kita campur. Tapi warnanya kalau untuk selain kalau hitam kan kita bisa warna apa saja kita beri pigmen hitam kan jadi hitam ya teman. Tapi untuk warna-warna khusus ini ya tinta-tinta warna yang mendekati ya, yang kira-kira bisa dibuat dengan warna sesuai desainnya. Kalau ini kemarin warna hijau, warna kuning kita campur, kita beri binder kayak tadi ya, hasilnya seperti ini teman. Oke teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar ya tentang sablon kardus ini. Jadi di workshop kami memang sablon utama kaos ya teman, material kaos, kain, bahan-bahan kaos, dan kualitasnya juga ada yang kualitas baik, kualitas bagus, kualitas sedang, kualitas rendah ada. Dari kaos branded, kaos-kaos komunitas sampai kaos-kaos seragam sekolah juga kita proses. Dan kali ini kita kardus termasuk sablon yang murah ya teman, murah. Tapi juga kita perhatikan juga dari segi keuntungannya juga teman. Untuk proses kardus selama menguntungkan kita proses ya teman, menguntungkan dan
profitnya oke, kita tetap proses. Tapi juga melalui proses belajar juga ya, tidak semata-mata semua proyek asal kita terima saja, tapi harus kita pelajari dulu apakah kita mampu, bahan-bahan kita dan alat kita support. Kalau support dan kita bisa proses ya kita terima selama menguntungkan. Oke teman, sharing kali ini dulu ya. Teman silahkan mengisi komentar ya, barangkali ada pertanyaan, dan semoga kita bisa jawab sesuai kemampuan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.